Halo, bagaimana kabar kalian semua? Berharap kalian baik-baik saja. Oke, kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Mandarin kelas 4. Tentunya di pelajaran kelas 4 ini akan lebih sulit dibandingkan dengan kelas 3. Oke, untuk pelajaran bahasa Mandarin, karena kalian sudah di kelas 4, KKM-nya akan naik menjadi 69. Tetapi harap kalian bisa mendapatkan nilai 80 untuk bisa mendapatkan nilai B, bukan C. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama belajar bahasa Mandarin. Yang belum bisa dan yang masih belum paham, bisa kita sama-sama pelajari. Oke, untuk materi di kelas 4 ini, di bab pertama adalah tentang kebiasaan, sikuan. Apa sih kebiasaan? Kebiasaan itu adalah kegiatan aktivitas apa saja yang kalian lakukan selama kalian di rumah dalam satu hari. Nah, aktivitas kegiatan itu ada banyak macam yang kalian lakukan. Misalnya cawan, sarapan, buhan, makan siang, warpan, makan malam, cicuang, bangun tidur, switchau, itu tidur. Oke, dalam beraktivitas itu pasti akan melihat waktu yang kalian lakukan. Waktu itu berhubungan dengan jam. Oke, jam. Kita berhitung mulai dari 1 sampai 10. Apakah kalian masih ingat bahasa Mandarin 1 sampai 10? Jika sudah lupa, kalian bisa kembali ingatkan. 1 itu I, 2 Er, 3 San, 4 Se, 5 U, 6 Yu, 7 Ji, 8 Pa, 9 itu Jiu, 10 itu She. Nah, kalau di dalam jam, angka 2 itu dibacanya dengan yang. Jam sendiri itu bahasa Mandarinnya adalah tian. Kalau menit itu bukan 30 menit atau setengah jam itu biasa disingkat dengan pan. Dan kalau 15 menit itu ike, 35 menit itu sangke, kurang menit itu cak. Nah, kalian bisa simak lebih jelas lagi kosakata apa saja yang perlu kalian pelajari di buku cetak kalian yang ada di halaman 3. Itu sudah ada beberapa kosakata yang bisa kalian pelajari. Atau lebih jelasnya, mari kita simak-simak penjelasan dan penggunaan kosakata apa saja sih yang kita biasa gunakan untuk materi di bab ini. Mari kita simak sama-sama video berikut ini yang sudah saya siapkan untuk kalian semua. Waktu yang dimaksudkan di sini adalah pagi, siang, sore. Jadi kita akan cari tahu. Yang pertama adalah pagi. Pagi bahasa Mandarinnya adalah zao shang. Zao shang. Atau juga ada penyebutan lain yaitu shang wu. Shang-u. Jadi kalau kalian pengen bilang pagi, kalian boleh bilang zao shang atau shang-u. Artinya beda-beda tipis. Kalau zao shang itu lebih identik dengan pagi yang masih pagi. Jadi jam 6-an, jam 7-an itu masih zao shang gitulah. Sedangkan shang-u itu sepanjang pagi. Jadi sebelum siang, sebelum jam 11-an itu masih boleh dibilang shang-u. Jadi jam 10-an itu masih boleh dibilang shang-u. Kemudian ada siang atau tengah siang. Bahasa Mandarinnya adalah zhongwu. Zhongwu sesuai dengan namanya. Zhong itu artinya tengah. Jadi ini adalah tengah siang. Waktu yang tepat untuk penggunaan zhongwu adalah jam 11-an dan jam 12-an. Kemudian ada sore. Sore dalam bahasa Mandarin agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Sore kalau di dalam bahasa Mandarin jam 1-an, jam 2-an itu sudah boleh dibilang sore. Yang pasti dia setelah lewat tengah siang itu sudah boleh dibilang sore. Yaitu Mandarinnya adalah xiao. Xiao. Kata xiao ini bisa digunakan dari jam 1-an hingga sebelum gelap, sebelum menjelang malam. Kemudian yang terakhir adalah malam. Malam Mandarinnya adalah wan shang. Wan shang. Jadi kita ulang sedikit. Pagi adalah zao shang, itu yang pagi-paginya. Lalu sepanjang pagi boleh dibilangnya shang u. Kemudian tengah siang ada chung u.
sore ada xiao dan malam ada wanshang. Jadi sekilas ini adalah waktunya. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu jam. Jam maksudnya sini adalah jam berapa atau pukul berapa. Mandarinnya adalah jam, yaitu angka ditambah dengan kata tian. Jadi cukup simpel. Jadi bilangannya ditambah tian itu sudah menunjukkan jam berapa. Contohnya, i tian berarti jam 1. I 1. I tian berarti jam 1. Kemudian kalau jam 4, si tian. Jadi si itu 4, si tian ya, jam 4. Kemudian ada qi tian, jam 7, shi tian, jam 10, shi tian, jam 11, dan shi tian, jam 12. Jadi gampang aja, cukup ingat tian. Kemudian di depannya diawali dengan bilangan ataupun angka daripada jamnya. Tapi ada satu yang perlu diperhatikan, yaitu jam 2. Jam 2 secara langsung kita akan pasti terpikirkan bahwa itu adalah tian. Tapi ini salah. Makanya saya bilang ini perlu diperhatikan. Khusus untuk jam 2, kita tidak menyebutnya tian, melainkan menyebutnya liang tian. Ingat, jam 2 kita menyebutnya liang tian, bukan tian. Sedangkan jam-jam lainnya dari jam 1, jam 3 sampai jam 12 itu sama penyebutan biasa, menggunakan angka biasa. Berikutnya adalah menit. Menit Mandarinnya juga diawali dengan bilangan atau angka daripada menitnya plus fen. Ini adalah menit untuk jam. Jadi menit untuk jam berapa dan berapa menitnya. Jadi pakai fen. Contohnya jam 12.18. Tadi kan kita sudah belajar jam 12, berarti Mandarinnya adalah 12 tian, 12 tambah tian. Kemudian 18 menit, berarti 18 adalah Mandarinnya 18 ditambahkan dengan fen. Jadi jam 12.18 adalah 12 tian 18 fen. Terpisah ya. Jadi 12 tian itu jam 12 dan 18 fen adalah 18 menit. Gampang juga. Kalau menit tidak ada aturan khusus, tidak ada angka khusus, dia tetap pakai r. Kalau misal dia bilang jam 12, 2 menit, tetap bilang 12 tian 2 fen, tidak pakai liang fen. Khusus ini sama atau tidak ada aturan khusus. Kemudian yang lainnya, maksudnya yang lainnya adalah masih ada kosakata atau tambahan-tambahan yang berhubungan dengan waktu. Yang pastinya yang pertama adalah pan, yang artinya adalah setengah. Kita kan sering bilang 8,5, 9,5, setengah 9 dan lain sebagainya. Jadi Mandarin menggunakan kata pan. Contohnya jam 1.30 berarti 1,5. Jam 1 itian dan setengahnya lagi bilang pan. Jadi i tian pan. Kemudian jam 9.30 kita bilangnya 9 tian pan. Kemudian ada jam 11.30 kita bilangnya 11 tian pan dan lain-lain. Pokoknya penggunaan pan ini hanya untuk yang setengahnya, dan awalnya di depannya diawali dengan jamnya jam berapa dan diakhiri dengan pan. Jadi itulah penggunaannya. Kemudian setelah ada pan masih ada yang lainnya, yaitu ke. Ke ini adalah quarter atau seperempat jam. Jadi penggunaannya hanya untuk kelipatan 15 menit. Contohnya 3.15 kita bilangnya 3点1刻. 3点kan sudah tahu itu jam 3. 1刻berarti 1 kali 15 menit. Kemudian kalau 10.45 kita bilangnya 10点3刻. Jadi 10点jam 10, 3刻itu 45 menit. Jadi ini untuk mempermudah atau memperpendek penyampaian. Kalau secara lengkap kan harusnya 10点45 分, agak panjang.
Kalau pakai ke ini bisa mempersingkat, yaitu 10:03. Terus bagaimana dengan 9:30? Apakah kita bilang 9:02? Tidak ya. Untuk 9:30 kita tidak menyebutnya 9:02. Kita menyebutnya 9:30. Karena pan sudah jauh lebih singkat daripada ke. Makanya untuk 9:30 ataupun 30 lainnya kita tidak pakai ke, melainkan langsung pakai pan. Terus di sini ada mau saya tekankan, untuk penggunaan ke ini tidak wajib. Artinya tidak harus kelipatan 15 kita pakai ke. Kalau kita emang lebih terbiasa dengan pakai fen, ya kita pakai fen aja atau langsung 15. Dan penggunaan ke ini memang agak jarang ya, tidak semua orang menggunakannya. Tapi ada tapinya. Kita tetap wajib untuk mengetahui atau menguasai penggunaan kata ini. Karena bila ada orang yang menggunakan kata ini, kita tetap bisa memahami atau menangkap maksudnya. Oke, sampai sini ke kita lewat. Berikutnya ada cha. Cha artinya adalah kurang. Kurang biasanya kita bilang jam berapa kurang berapa. Jadi cha itu adalah penggunaan kurang. Biasa penggunaannya adalah cha tambah selisihnya tambah jamnya. Contohnya, kalau Indonesia kan bilang ya jam 3 kurang 5. Kalau Mandarin harus bilang cha. Lalu selisihnya berapa? Kurang berapa? Ya 5 menit. Jamnya jam 3. Jadi cha 5分9点. Itu contohnya. Jadi itu harus diawali cha. Lalu selisihnya berapa lama dan jamnya yang akan tiba. Kita contoh jam 8.55. Otomatis kan 5 menit lagi jam 9 atau jam 9 kurang 5 menit. Jadi Mandarinnya adalah cha. Selisihnya 5分kan selisihnya 5 menit. Kemudian setelah 5 menit kemudian akan sampai jam 9. Makanya cha 5分9点. Ingat ya, dia agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia jamnya dulu baru selisihnya di belakang. Kalau Mandarin itu selisihnya dulu baru jamnya. Dan satu lagi, selisih sini tidak selamanya harus menit. Karena Mandarin ada satu lagi yaitu ke. Jadi kalau contohnya 10.45 kita boleh bilang cha. Kemudian kan 45 berarti kurang 15 menit. 15 menit itu ike. Berarti cha ike jam 11 11点. Jadi cha ike 11点. Tidak selamanya selisihnya harus dalam bentuk menit. Bisa juga dalam bentuk kuartal atau ke. Aturan dalam jam itu sama dengan aturan dalam tanggal, yaitu harus dari besar ke kecil. Kalau sini kita mau ada bahas tentang pagi, siang, sore atau waktunya, kita harus dahulukan. Jadi waktunya dulu, baru jam, baru boleh disebut menit atau kuarternya. Contohnya, jam 7 kita sebutnya 7点 25 menit 25 分. Jadi 7.25 kita sebutnya 7点25分. Ini kalau tanpa menyebut pagi, siang, sore. Kalau ada, kita harus taruh di depan, yaitu 晚上7点25分. Jadi jam 7.25 malam. Ingat, harus dari paling besar ke paling kecil, dari pagi, siang, sore, jam, baru menitnya. Oke. Nah, sudah simak kalian video-video yang telah kalian kirimkan tadi? Nah, video-video itu silakan ada beberapa materi catatan dan kosakata yang sudah kalian jelaskan untuk kalian. Nah, tugas kalian untuk kali ini adalah silakan kalian pindahkan kosakata yang sudah dijelaskan tadi beserta dengan video yang sudah saya siapkan tadi untuk kalian semua yang sudah kalian lihat tadi ke dalam buku catatan kalian. Silakan kalian catat kosakata itu, penggunaannya dalam kalimat. Silakan kalian catat semuanya. Jika sudah kalian catat, untuk sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas itu, silakan kalian kirimkan tugas kalian ke
nomor WA Lucy ada di sini. Setelah itu bisa langsung cek dan langsung menilai tugas-tugas kalian. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Sampai minggu depan. Cek.